Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel saya, Surya Wibowo Wicaksono. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber saya yang sampai saat ini masih terus mendukung channel saya. Mudah-mudahan channel ini bisa jauh lebih bermanfaat bagi banyak orang. Nah, di sini saya mau melanjutkan video tutorial yang kemarin. Nah, di sini kita lanjutkan temanya, yaitu pengaturan pengelolaan kelas di Google Classroom. Oke, langsung saja kita buka. Nah, di sini kemarin sudah saya jelaskan, kita bisa langsung membukanya melalui layar depan HP kita dari copy paste perambaan atau searching kemarin ya di Google Class. Kita klik Google Class-nya, Nah, di sini kita langsung akan dibawa ke Classroom Google. Nah, di sini kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita pilih kelas yang mana akan kita atur ya. Kita bisa memilihnya dengan cara seperti ini. Kita pilih, kita tarik ke bawah, kita cari kelas yang akan kita atur, atau bisa dengan cara memilihnya melalui garis tiga garis yang di sebelah kiri atas tampilan Google Classroom. Nah, kita pilih garis 3 di sini. Nah, misalnya di sini ada uji coba kelas 8, uji coba kelas 5 dan sebagainya. Kita pilih mana yang akan kita atur, lakukan pengaturan atau kita kelola kelasnya. Kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan kita atur. Syaratnya kita klik pada tombol pengaturan. Di kanan atas itu ada lambang seperti gambar gear. Kita klik. Setelah kita klik, kita lakukan pengaturan di sini. Pengaturan kelas ya. Di sini pengelolaan kelas. Kita tarik ke bawah. Di situ ada umum, dan kemudian kita pilih penilaian. Pada pilihan penilaian, kita tarik ke bawah. Itu ada penghitungan nilai dan sebagainya. Nah, kita pilih kategori nilai. Kita masukkan kategori nilainya. Misalnya di sini saya bagi menjadi beberapa, misalnya kayak administrasi kelas, penilaian harian, penilaian tengah semester, akhir semester, dan nilai akhir. Di situ di kategori, di bawah kategori nilai itu ada kalimat tambahkan kategori nilai. Nah, pada kalimat tambahkan kategori nilai itu kita klik ya, kita klik kategori nilai, kita klik. Nah, kemudian kita tuliskan kategori nilainya, misalnya administrasi kelas. Kemudian kita tarik ke bawah lagi, tambahkan kategori nilai lagi, misalnya penilaian harian. Kita tarik lagi ke bawah,
ya, penilaian tengah semester, saya singkat PTS misalnya. Mau ditulis panjang juga tidak masalah. Pilih lagi misalnya pas atau penilaian akhir semester, kemudian kita tarik lagi ke bawah, misalnya tambahkan lagi kategori nilai, misalnya nilai akhir semester, saya singkat. Nah, kalau sudah, di situ ada pilihan poin. Ini di sini pilihan poin, saya isi, saya pilih, saya ketikkan, saya pilih 100 saja ya, 100 poin. Dalam setiap kategori nilai saya ambil poin 100 poin. Nah, kalau sudah, kita tarik lagi ke atas. Di situ ada penghitungan nilai. Nah, di kanan, di penghitungan nilai keseluruhan, nah di kanannya, kalau misalnya ini landscape ya, kalau di portrait kan, nah kalau tegak lurus seperti ini, maka di bawah penghitungan nilai keseluruhan itu ada tanpa nilai keseluruhan, dan kemudian ada tombol panah ke bawah, itu kita klik. Nah, kalau landscape seperti ini, itu di kanannya ya, di kanan penghitungan nilai keseluruhan, itu di kanannya itu ada tanpa nilai keseluruhan, dan kemudian di paling ujung itu ada tanda panah ke bawah, itu kita klik. Setelah kita klik, kemudian kita pilih poin total. Setelah poin total, kemudian kita tarik ke bawah. Di situ ada ya tombol, di situ tampilkan nilai keseluruhan pada siswa, itu kita aktifkan. Setelah kita aktifkan dengan cara kita klik ya, saya ulangi, kita klik. Nah, itu artinya kita mengaktifkan. Setelah kita aktifkan, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Setelah kita simpan, kemudian kita lanjut ke tugas kelas. Di situ ada forum, tugas kelas, anggota. Kita pilih dulu tugas kelas. Ini kita melakukan pengaturan ya, pengaturan pengelolaan kelas, ya bisa dikatakan pengelolaan kelas. Kemudian di situ ada tanda plus, kemudian di kanannya buat. Nah, itu kita klik. Buat, kita klik. Kemudian kita pilih topik. Nah, sebelum di sini ya, saya terangkan dulu. Dalam pengisian topik ini kita sesuaikan dengan yang kita isi tadi ya. Namanya juga kalau bisa dibuat sama dengan di pengaturan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya, urutannya administrasi kelas, penilaian harian, PTS, pas, nilai akhir semester. Jadi urutan pertama adalah administrasi kelas, urutan terakhir nilai akhir semester. Nah, di sini dalam kolom buat, di sini topik, kita klik buat, kemudian kita klik topik. Kita isikan dari yang paling bawah ya, bukan yang paling atas, karena ini nanti akan susunannya terbagi. Jadi kita ambil yang paling bawah dulu, tapi nggak masalah, nanti untuk merubah juga sebenarnya bisa. Nah, kalau saya lebih suka praktisnya ya, kita ketikkan dari yang paling bawah, misalnya tadi apa, nilai akhir semester di sini, karena di sana tadi saya singkat NAS, jadi di sini juga saya tulis NAS. Saya buat sama ya, dibuat sama. Dibuat sama ya.
namanya dibuat sama. Kalau huruf besar semua, kalau huruf kecil ya kita sesuaikan dengan yang di pengaturan. Kemudian kita pilih tambahkan. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini. Kemudian kita buat lagi topik, pilih topik. Kemudian apa tadi? Pas ya, nilai pas. Saya portaikan dulu ya, maaf, saya portaikan dulu. Kita pilih, kita ketik pas, tambahkan, kita buat lagi, pilih buat topik, kemudian apa di atasnya pas tadi adalah BTS, kita urutkan sama dengan yang di pengaturan urutannya. Kemudian tambahkan lagi, klik buat, kemudian pilih topik, penilaian harian. Kita tambahkan, buat lagi. Yang paling atas tadi adalah administrasi ya, administrasi kelas. Kita klik tambahkan. Lalu bagaimana kalau misalnya posisinya misalnya kebalik, misalnya kita bisa pilih di sana, di kanannya itu ada masing-masing, di situ ada titik 3. Kita perhatikan di kanan, di situ ada titik 3. Administrasi kelas di kanannya ada titik 3 dan sebagainya di situ. Nah, itu kita bisa klik. Kalau misalnya pengaturannya kok tidak urut, misalnya kita harusnya administrasi di kelas di bawah, nah, misalnya itu kita pilih titik 3 di sana. Kalau misalnya salah juga, misalnya ini salah, nah kita klik di sana. Misalnya kalau salah berarti kita klik ganti nama. Administrasi kelas salah, jadi kita klik ganti nama. Di situ ada administrasi kelas. Nah, teruskan aja. Misalnya tadi di pengaturan nggak ada kelasnya, kita misalnya seperti ini. Nah, ini untuk mengganti nama ya. Nah, setelah itu klik ganti nama nanti kalau memang mau diganti nama. Kemudian untuk menurunkan caranya begini, kita klik di sana tombol titik 3-nya. Misalnya mau kita turunkan, klik turunkan, pilih yang turunkan. Nah, nanti akan urutannya jadi penilaian harian yang di atas, administrasi kelas yang di bawah. Mau kita naikkan juga melalui seperti ini, kita klik, kemudian di sana ada pilih naikkan, maka kita pilih naikkan. Nah, administrasi kelas berada di kolom bagian atas. Di sini saya buat seperti ini. Mengapa kok dibuat seperti ini? Alasannya adalah supaya susunan itu kita bisa lebih rapi ya. Itu cara pertama tadi ya, untuk menaikkan atau menurunkan. Nah, ini cara yang kedua, bisa dengan cara kita klik dan kemudian kita tahan dan kemudian kita tarik ke atas. Ini perhatian, kita klik, tahan, kemudian kita klik, kita tarik ke atas atau kita turunkan ya, bebas ya, kita turunkan. Nah, misalnya kayak seperti itu.
Ini contoh ya, contohnya seperti ini. Sangat mudah sekali untuk mengelola kelas ini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat atau mengelola kelas kita. Fungsinya untuk apa? Ini kita buat seperti ini, kita buat topik, kita buat per tema seperti ini. Ini adalah nanti akan kita gunakan untuk menempatkan tugas atau mungkin penilaian pada setiap pertemuan. Jadi kita nanti akan berikan di situ. Nah, itu saja yang bisa sampaikan pada video ini. Kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya ya. Ini memang penjelasan untuk Google Classroom ini sangat panjang ya, jadi saya bagi dalam beberapa episode. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kita bersambung di video selanjutnya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.